Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23, saya Mutiara Fatina Rahmadani dan rekan saya Torik Mahfud akan mempresentasikan tentang job crafting. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas tentang definisi job crafting. Sebenarnya sudah ada beberapa ahli yang telah mendefinisikan tentang job crafting. Mari kita lihat definisi yang pertama dari Erzheivsky dan Jutton. Mereka mendefinisikan job crafting sebagai perubahan fisik dan kognitif yang dibuat individu dalam tugas atau batas relasional pekerjaan mereka. Nah, sedangkan dari Bakar mendefinisikan job crafting sebagai keahlian karyawan yang dapat mendesain ulang pekerjaan mereka atas inisiatif mereka sendiri, dengan atau tanpa keterlibatan manajemen untuk menyeimbangkan tuntutan dan sumber daya pekerjaan dengan kemampuan pribadi ataupun kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Parker dan Ohly, mereka mendefinisikan bahwa karyawan dapat secara aktif mengubah desain pekerjaan mereka dengan memilih tugas, menegosiasikan konten pekerjaan yang berbeda, dan memberikan makna pada tugas atau pekerjaan mereka. Oke, untuk sekarang kita bahas tentang dimensi-dimensi di job crafting. Untuk yang pertama, ada increasing structural job research, yaitu meningkatkan sumber daya. Dengan apa sih? Kita meningkatkan sumber daya di dalam perusahaan itu dengan menuntut variasi dalam sumber daya mereka, atau juga bisa bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan kerja dari atasan mereka untuk mencapai pengembangan diri dan mencari lebih banyak kesempatan untuk pertumbuhan dan kemajuan mereka. Mereka di sini adalah karyawan. Untuk yang ketiga, ada increasing social job research, yaitu karyawan dapat meminta bimbingan, pendapat, dan umpan balik dari atasan, bawahan, ataupun rekan kerja sendiri. Dengan demikian, hal ini dapat membangun dukungan sosial yang diinginkan di lingkungan kerja. Nah, dukungan sosial inilah yang dapat berpengaruh pada kinerja pekerjaan karyawan. Nah, yang terakhir di dalam dimensi ini itu ada increasing challenging job demands, yaitu meningkatkan kemampuan dalam hal yang menantang. Maksudnya gimana? Hal ini itu bisa untuk menghindari kebosanan dalam pekerjaan seseorang. Jadi, karyawan dapat mencoba untuk memperluas cakupan pekerjaan mereka atau menggabungkan kembali tugas pekerjaan tersebut agar lebih menantang. Lalu mereka juga bisa mengambil tanggung jawab ekstra dan menunjukkan minat dalam pengembangan dan penugasan pekerjaan baru. Sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi job crafting. Itu ada dua. Untuk yang pertama ada job research dan yang kedua adalah job demand. Kita yang pertama bahas tentang job research, yaitu segala aspek pekerjaan yang dapat membantu karyawan atau pekerja untuk mencapai tujuan kerja mereka, misalnya dengan kejelasan peran, rewards atau penghargaan, feedback dan support dari atasan, serta komunikasi dan kekompakan tim. Sedangkan job demands yaitu aspek fisik, sosial, atau keorganisasian dari pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan fisik atau kognitif dan yang terkait dengan biaya fisik dan psikologis. Misalnya ada time pressure atau tekanan waktu dan shift kerja. Selanjutnya, presentasi ini akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Torik. Silahkan Torik. Kemudian ada skala job crafting. Peneliti menyebutkan bahwa skala generik dapat digunakan untuk mengukur job crafting secara kuantitas. Nah, meskipun job crafting ini menarik ya secara konseptual, namun sayangnya hanya terdapat sedikit upaya sistematis untuk secara empiris memeriksa perilaku job crafting dalam mengembangkan skala yang dapat diterapkan untuk berbagai pekerjaan. Next, ada job crafting dan makna positif kerja. Sederhananya, makna kerja ini merupakan inti dari pengalaman karyawan dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, makna kerja bertindak sebagai lensa di mana karyawan memahami dan menanggapi pekerjaan mereka. Sebagai contoh, misalnya gini, seseorang memilih memasukkan kunjungan rutin dan keterlibatan sosial dalam agenda pekerjaannya dan ia melakukannya ini untuk meningkatkan potensi dalam pekerjaannya. Lebih rincinya itu untuk menginspirasi generasi karyawan baru. Dan hal ini dilakukannya karena ia sangat menyukai pekerjaannya. Nah, kemampuan dia ini untuk melihat hubungan antara aktivitas kerja, interaksi, dan hubungan, serta keinginannya untuk mempromosikan profesinya ini tumbuh secara langsung gitu sebagai hasil dari job craftingnya tadi. Nah, kemudian ada job crafting dan identitas kerja.
Para peneliti fokus pada bagaimana job crafting mempengaruhi berbagai bentuk identitas organisasi yang positif. Nah, apa itu identitas organisasi yang positif? Identitas organisasi positif adalah kumpulan konsepsi diri yang merupakan bagian dari definisi diri individu sebagai anggota organisasi yang berpengalaman. Terdapat suatu keyakinan bahwa individu selalu ingin membangun identitas positif ya, dan ini merupakan asumsi yang meresap dan bertahan lama di sebagian besar penelitian dalam hal identitas di bidang psikologi dan sosiologi. Kemudian terdapat 3 jalan menuju makna positif dan identitas positif melalui job crafting ya. Dan makna positif dan identitas positif ini dalam pekerjaannya dapat diraih tergantung pada bagaimana karyawan memandang arti pekerjaan mereka dan diri mereka sendiri pada permulaan pekerjaannya. Para peneliti mencirikan 3 jenis pola dasar job crafter atau perajin pekerjaan. Yang pertama itu ada the alignment crafter. The alignment crafter ini mereka berusaha menyelaraskan pekerjaan mereka dengan pandangan positif yang terbentuk sebelumnya tentang makna atau identitas pekerjaan mereka. Dengan kata lain, mereka ini terlibat dalam pembuatan pekerjaan atau job crafting mereka untuk memperbaiki ketidakselarasan antara pekerjaan mereka saat ini dengan makna dan identitas positif pekerjaan yang sudah terbentuk pada diri mereka sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua ada the aspirational crafter. Beda halnya dengan alignment crafter tadi yang dia nyusun dengan pola yang sudah ada sebelumnya pada diri mereka. Nah, si aspirational crafter ini menyusun pekerjaan mereka untuk mengembangkan pekerjaan dan diri mereka ke dalam keadaan masa depan gitu yang diinginkan. Yang saat ini tuh sebenarnya belum mereka rasakan gitu. Tindakan yang mereka ambil ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mewujudkan dalam tanda kutip pekerjaan masa depan yang diinginkan. Kemudian ada the accidental crafter. Accidental crafter ini terjadi ketika karyawan secara tidak sengaja menemukan makna atau identitas positif melalui pembuatan pekerjaan atau job crafting. Accidental crafter ini membuka peluang untuk jenis makna dan identitas positif yang benar-benar baru gitu. Jadi belum ada sebelumnya, emang tiba-tiba gitu, nggak sengaja gitu terjadinya. Nah, mungkin saja waktu itu terjadi mereka berada dalam posisi yang tepat gitu, sehingga mereka mengalami peningkatan yang relatif cepat dan intens dalam pencapaian psikologis sebagai hasil dari crafting mereka dibandingkan dengan si alignment crafter dan aspirational crafter yang notabene pekerjaannya tuh cenderung lebih disengaja gitu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sana sini. Kami akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.